Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, tingginya curah hujan di Provinsi Jambi pada kondisi sekarang sudah mulai menimbulkan dampak. Karena tingginya curah hujan, ada 7 daerah yang sudah terpapar dari dampak tingginya curah hujan tersebut. Di daerah Huluan, di daerah Kerinci, Sungai Penuh, di daerah Sarolangun, Batangasai, kemudian di sebagian Bungo, dan dampak itu tentu akan terus mengalir sampai ke daerah hiliran di Provinsi Jambi, termasuk Kota Jambi, Muaro Jambi, bahkan sampai ke Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Menyikapi kondisi tersebut, kita akan mengupas bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bencana yang bersumber dari tingginya curah hujan tersebut. Dan kondisi terkini kita akan langsung kita bahas dengan para narasumber yang sangat berkompeten di kondisi pada hari ini. Langsung saja kita siapa saja narasumbernya. Kita sapa dulu Pak Ismail. Ya. Beliau adalah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Dan pada hari ini beliau adalah sebagai Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan. Ya. Apa kabar Bang Ismail? Baik, alhamdulillah baik sekali. Sehat Bang ya? Sehat, tapi nggak basah ya? Sekarang pikiran yang basah sekarang. Pikiran yang basah karena hari hujan memang, gitu ya. Karena memang dalam kondisi seperti ini memang kita harus menunjukkan empati ya. Empati, betul. Empati ya. Memang kita berada di kebetulan di OPD yang terkait dengan penanganan bencana. Oke, nanti kita akan bercerita banyak akan Ismail terkait dengan bencana. Telah hadir juga di tengah-tengah kita ini Pak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pak Bustari. Pak Bustari, mohon maaf Pak Bustari. Gimana kabarnya Pak Bustari? Selamat pagi pemirsa Ajak TV. Alhamdulillah masih tetap semangat. Padahal hari ini hari libur ya. Yang terbaik pada masyarakat. Amin. Tidak peduli hari libur, pokoknya kalau di penyelamatan apalagi pemadam kebakaran itu kalender itu hitam semua ya. Ya, pantang pulang sebelum padam, pantang pulang sebelum ketemu. Oke. Pantang pulang sebelum surut. Kalau yang di pemadam kebakaran, kalau kami di BPD ini motonya 247 Pak. Apa itu? 247. 24 jam 7 hari. Berarti nggak ada kosongnya. 24 jam 7 hari. Oke, sebelum ke Pak Kadis nih, kita ke Bang Ismail dulu. Baik. Bang, gimana kondisi terkini terkait dengan dampak dari tingginya curah hujan di terakhir-terakhir nih? Dan apakah itu sudah perlu waspada kita atau bagaimana? Kalau waspada, yes, ya. Sudah harus waspada ini. Memang ya? Sudah harus waspada. Memang dari 11 kabupaten kota yang ada Provinsi Jambi ini, nah memang semua 11 ini ada potensi banjir. Oke. Nah memang kalau untuk saat ini yang banjir yang sudah melanda kabupaten kota itu paling tidak yang sudah terdata di kita ada 7 kabupaten kota. Oke. 7 kabupaten kota itu mulai kemarin di Februari kemarin ada banjir bandang di Sungai Penuh, itu di Sungai Bungkal. Kemudian di Sarolangun dengan meluapnya Batangasai dan Batang Limun ya. Itu luar biasa. Kemudian berikutnya di Tebo, Bungo, ya. Bungo, kemudian ditambah lagi dengan ada putusnya jalan. Ya. Itu kan putusnya karena banjir. Banjir di Jujuhan. Karena banjir di daerah Jujuhan. Kebetulan masih wilayah kita Jambi gitu loh. Betul. Kemudian turun lagi ke Tebo. Nah ke Tebo juga memang kita tengok dari update dari kawan-kawan dari Tebo ini cukup banjirnya cukup merata dan cukup memang masif banjirnya. Kemudian dari Tebo ini kan dia turun ke hilir Pak. Ya. Turun ke hilir ini nunggu Kabupaten Batanghari. Ya. Nah Batanghari juga sudah banjir. Kemudian terus lagi ke Muaro Jambi. Kemudian ini kawan-kawan yang Muaro Jambi ini kan dengan Kota Jambi ini kan satu ini nih. Satu hamparan ya. Satu hamparan, satu cuman batas ini kan. Nah, ini yang sedang sekarang banjir yang berada di Kota Jambi ini. Kemudian dari mana kita tahu itu banjir? Teman-teman kabupaten kota sudah memang membuat status bencana gitu loh Pak. Status bencana ini kan ada kesiapsiagaan, kemudian ada siaga bencana, kemudian berikutnya ada tanggap darurat. Ini tanggap darurat kalau memang betul-betul memang sudah mengganggu kehidupan masyarakat.
Nah, yang Solangun itu siaga darurat bencana. Sudah status siaga Status darurat. siaga Ya. darurat bencana. Oke. Kemudian Bungo itu malah sudah tanggap darurat. Tanggap darurat. Beda-beda Bungo. statusnya ya, tergantung kondisi. Iya, karena di daerah Bungo bukan masing-masing. karena mau mengasih, banjirnya memang sudah mengganggu kehidupan masyarakat. Terhentinya masyarakat, ada yang dievakuasi, Jalur putus, masyarakat ya. evakuasi, jalan putus. Nah, jadi memang mereka menaikkan dari satu siaga darurat ke tanggap Tanggap darurat. darurat. Kemudian Tebo juga begitu. Tebo itu hampir semua kecamatan tuh terpapar banjir. Oke. Nah, kemudian untuk memudahkan akses, ini kalau memang tanggap darurat ini kan salah satu memudahkan akses. Ya. Jadi siapa bebat apa itu sudah jelas di tanggap darurat pada saat Oke. tanggap darurat. Nah, kemudian Batanghari, informasi terakhir update tanggal 14 kemarin itu status tetap siaga, cuman menuju tanggap darurat. Nah, ini kita masih nunggu update dari teman-teman Kabupaten Batanghari. Muara Jambi juga seperti itu, dari siaga darurat karena memang mereka sedang masif sekarang airnya. Jadi dari siaga darurat menuju tanggap darurat. Tapi kita masih nunggu Ya, SK tanggap daruratnya yang dilakukan. oleh Nah, kabupaten sekarang tuh kita bicara di kota. Oke. Nah, di kota sekarang sedang, saya bilang tadi kenapa saya bilang sedang memang kayaknya kota ini memang harus banjir memang, bukan karena memang kontraknya memang harus banjir karena menerima limpahan tadi. Limpahan tadi kan kecuali kalau memang ada belok lain, airnya belok ke lain gitu loh. Oke. Bisa dihindari kota Jambi ini. Mungkin itu. Oke. Untuk sementara waktu Pak Desi. Nah, menyambung dari Pak Ismail, Pak Kadis, artinya ini sudah alami ya, sifat Ya. alam. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Dan banjir itu sudah lebih dulu dialami oleh daerah-daerah huluan. Dan sekarang sudah mengalir ke Batanghari dan Ya. tentunya pasti akan sampai ke Kota Jambi. Jambi. Nah, ditambah lagi dengan hujan dan informasinya juga sudah ada rob ya yang bakal naik, Pak. Ya, rob di Tanjung Timur itu sudah mulai katanya mulai Naik juga. naik. Tapi memang update apanya belum sampai ke Oke. kita kan. Oke, Pak Gadis itu gimana kondisi terakhir terkait dengan prediksi bencana yang bakal muncul di Kota Jambi ini terkait dengan banjir ini, Pak Gadis? Baik, terima kasih. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk mutasi kejadian bencana banjir khususnya Kota Jambi. Kalau kita lihat di tahun 2003, Oke, 2 tahun yang lalu. ya 2003 itu 21 tahun yang lalu. 2003 ya, 2003. sorry. Bukan 2023. Ya, 2003 21 tahun lalu Iya. itu sudah status waspada untuk Kota Jambi. Pada saat itu air sudah mulai sampai ke Simpang Bata. Oke. Setelah itu jembatan Buluran itu tidak dapat dilalui, akses untuk apa? Di seberang itu kantor camat sudah terendam, itu sudah status waspada. Oke. Nah, ini kalau kejadian di tahun 2003, kita sudah pernah mengalami pada saat itu. Di tahun 2013 kita masuk status siaga 1 atau tanggap darurat, di mana juga masyarakat kita sudah mendirikan beberapa tenda pengungsi di lokasi beberapa titik, itu di dekat atau di belakang kantor gubernur. Setelah itu kita membangun juga di dekat Legok, di Sijinjang, Sejenjang. dekat pos dan beberapa tempat lagi yang menjadi kebutuhan masyarakat ketika pengungsian. Nah, melihat apa yang disampaikan tadi Pak Mahel tadi, memang Kota Jambi adalah luapan dari Sungai Batanghari. Kalau kita lihat di tahun 2024 yang lalu, itu perbedaannya antara sekarang dengan tahun yang lalu, curah hujannya itu tidak terlalu lama. Ya, dari perakiraan cuaca BMKG. Kalau sekarang perakiraan cuaca dari BMKG sampai dengan bulan akhir April. Nah, kalau yang kita khawatirkan adalah hujan di hulu, ya, yang di hilir dari mulai Batang Tebo, mulai dari Batang Tembesi, mulai dari Sungai Manau, mulai dari Darmas Raya, dan nanti titik kumpulnya adalah di Batanghari. Sungai Batanghari yang nanti luapannya adalah ke Kota Jambi. Nah, kalau ini terjadi, kalau tahun lalu memang Danau Kerinci meluap, ya, Danau Kerinci meluap sampai dengan juga terjadi juga di Merangin dan seterusnya, Bungo, Batanghari. Tetapi kondisi
di Tungkal air surut. Jadi luapan Sungai Batanghari itu cepat surut ke bawah, ke bawah oke. dan perakilan cuaca pada saat itu memang cuaca memang tidak terlalu lama untuk hujan. Nah kalau sekarang yang kita khawatirkan adalah perakilan cuaca, andai kata misalnya di Merangin masih hujan, luapan airnya pasti akan ke hilir lagi. ya. Ya. Kita takutkan juga misalnya air pasang di Tungkal Nah, menahan dari atau di Tungkal ataupun di Sabah, maka menahan. Nah ditambah lagi kalau kota Jambi ini hujan yang Iya. intensitas curah hujannya di atas 4 jam itu sangat deras, yang akan mengakibatkan banjir di beberapa tempat, di mungkin beberapa perumahan yang aliran drainasenya adalah ke Sungai Tembeku mengalir nanti ke Sungai Batanghari, dan juga dari Kenali Asam nanti mengalir ke Kenali Besar, mengalir ke Batanghari ke juga. Danau Sipin. Danau Sipin, ya. Nah semua yang hulunya ini adalah masih dalam kondisi tinggi intensitas airnya. Nah ini kita takut, yang kita khawatirkan. Selanjutnya juga kita juga kondisi sekarang adalah memang berdasarkan peraturan wali kota nomor 22 tahun 2019, kita memang belum ada BPBD dan kita berharap mungkin dalam proses dalam sekarang ini, tahun ini atau tahun depan Bentuk kita sudah kelembagaan terbentuk ini ya. lembagaan BPBD yang memang khusus menangani bencana. kebakaran. Dan saat ini kenapa kami Dinas Pemadam Kebakaran adalah sekretariat dari Incident Commander Center penanggulangan bencana. Tapi kalau seandainya sudah ada BPBD nanti maka BPBD langsung yang Berbagi peran menangani. ya. Nah, pada selaku sekretariat Incident Command Center Kota Jambi adalah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, dan kalau untuk penanganan memang sudah ada beberapa. Kalau dinas sosial adalah khusus logistik, termasuk juga pemasangan tenda, dapur umum. Dinas kesehatan adalah pasca ataupun saat terjadinya banjir, merawat dari warga masyarakat Kalau yang sakit. kondisi bencana itu untuk Kota Jambi statusnya apa gini Pak? Status sekarang Tapi ini, jangan dijawab dulu ya. karena ada yang mau lewat berikut ini. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Oke, pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pak Kadis, tadi sempat terputus nih. Kondisi atau status bencana untuk Kota Jambi ini pada status apa nih? Ya, untuk per tanggal 15 Maret Baru kemarin nih. Hari ini 15. Hari ini 15 Iya, Maret hari ini. 2025 berdasarkan alat ukur di Ancol yang sudah tadi pagi dilakukan pemeriksaan oleh personil kita melakukan pemeriksaan itu pukul 8 pagi dan pukul 4 sore Setiap hari ya? setiap harinya. Oke. Jadi satu hari itu 2 kali. Dan sekarang sudah mencapai 15 meter. Kalau berdasarkan peraturan wali kota nomor 22 tahun 2019 tentang prosedur tetap penanggulangan bencana dan pantauan bencana lainnya, untuk status siaga ada siaga 4, siaga 2, siaga 3, siaga 2 dan siaga 1. Nah, kalau siaga 1 sudah mencapai itu 15 meter. Kalau untuk siaga 2 itu 14,50 sampai dengan ke 15. Oke. Siaga 3 ya menurun terus 50 cm 50 cm. Nah, dalam kondisi ini nanti kami juga akan menyampaikan kepada pimpinan Bapak Wali Kota Jambi terkait hal-hal langkah mungkin yang harus kita lakukan. Salah satunya mungkin kalau melihat kondisi sekarang ini ada 1063 kakak 1063 kakak yang terendam banjir dengan total 3.908 jiwa yang kelurahan kecamatan yang terendam sudah 6 kecamatan yang di bantaran Sungai Batanghari, dan pengungsi mencapai 435, dan ini mengungsinya ada ke rumah warga, ke rumah keluarga dan seterusnya. Dan ini akan kita sampaikan, akan kami nanti laporkan kepada pimpinan untuk statusnya apakah
bisa ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana di Kota Jambi. Karena kalau kita mengacu kepada BPBD belum masih harus kita melaksanakan rapat juga nantinya dulu ya. Koordinasi yang nanti disepakati mungkin dari Forkombina dan juga teknis lainnya, apakah memang ini cukup bisa langsung dilaksanakan untuk penetapan, karena jangka waktu itu adalah 7 hari. 7 hari. Okay. Dan mau tidak mau imbasnya masyarakat juga harus mengungsi dalam kondisi ini. Dan juga kita juga minta pendapat nanti dari BMKG, apakah kondisi curah hujan ini semakin bertambah atau turun. Kalau BMKG mungkin memberikan informasi, ya ini dalam beberapa seminggu nanti tidak ada curah hujan yang tinggi, intensitas aman, dan mungkin akan menurun. Jadi juga diinformasikan dari Kabid Pencegahan BPBD, di daerah lain sudah ada turun intensitas air. Mungkin kita juga nanti akan berharap dari CSR untuk memberikan partisipasi kepada masyarakat. Selanjutnya, angka-angka kita juga sudah memasang beberapa tenda di daerah penyengat rendah. Salah satu adalah permintaan dari masyarakat, sudah dipasang oleh Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial di unit tenda. Karena kenapa tenda ini memang kita berharap atas permintaan masyarakat. Kalau kita memasang tenda saja tetapi tidak diisi, cuma juga. Tapi ketika memang itu kebutuhan mereka memang ingin menempati sebagai fungsi, maka kita akan menyiapkan sarana yang lain seperti lampu penerangan, dapur umum ya. Setelah itu WC portable, dan mungkin ada logistiknya untuk pada masyarakat, termasuk tenaga medis yang ditempatkan di posko pengungsi tersebut. Dan untuk kondisi korban yang terjadi pada saat bencana banjir ini sudah 2 di Kota Jambi. Satu adalah ibu-ibu yang masuk di dalam air. Ini karena pada saat itu memancing, terpleset, jatuh dan tenggelam, tidak bisa berenang. Yang kedua, anak-anak yang berenang, bermain tetapi masuk ke daerah yang dalam, akhirnya kecebur, tenggelam, dan tidak terselamatkan oleh temannya. Dan saat ini juga, hari ini juga kami sedang melakukan pencarian terhadap pada anak-anak yang sedang bermain mandi dengan temannya di Namura. Sore kemarin ternyata tidak ditemukan. Nah, sekarang kita juga sedang mencoba pencarian. Nanti kami akan berkoordinasi juga dengan Basarnas. Kita takutkan nanti dengan air yang deras sampai nanti ke hulu Sungai Batanghari, hilir atau hilir Sungai Batanghari. Dan juga 1 unit rumah rubuh. Nah, itu di daerah penyengat rendah karena konstruksi bangunan juga kapaknya itu kayu dan di pinggir jalan nasional, sehingga ada getaran kendaraan-kendaraan yang melewati. Karena itu mungkin beberapa hal ini kita berharap kepada masyarakat untuk melaporkan khususnya gardu-gardu listrik ya yang akan menggenangi air. Jadi seperti kalau kita lihat itu di daerah Buluran itu gardu listrik itu sudah mendekati air, ketinggian air. Nah, oleh karena itu mungkin segera melaporkan ke RT kelurahan, nanti ke tim insiden command center untuk PLN nanti akan menindaklanjuti dinaikkan mungkin jaringan listrik. Ini memang sangat berisiko tinggi itu. Ya, yang kedua, memang rata-rata rumah di Kota Jambi ini adalah rumah panggung. Sudano Telo, Layangan dan Sijinjang. Kita mengimbau agar balita ini orang tuanya lebih berhati-hati, karena balita ini usia di bawah 5 tahun. Ketika orang tuanya masak, anaknya dilepas, pintu terbuka di bawah air, akhirnya ini terjadi kejadian. Jadi ini pernah terjadi. Ini tolong untuk lebih berhati-hati. Ibu-ibu masih masak pada saat mau berbuka puasa, si anaknya bermain, pintu terbuka seperti mungkin dia di tempat kayak gini di bawah air, ketinggian air 2 meter. Nah, si ibu tidak tahu, tiba-tiba anak sudah kejebur dan tidak bisa nanti dan menjaga. Yang kedua itu binatang melata. Binatang melata itu sering ditemukan ketika terjadi bencana banjir. Nah, ini juga terakhir adalah memang faktor yang paling penting adalah harta atau jiwa manusia itu harus diselamatkan. Kalau memang tidak memungkinkan lagi
rumah tersebut harus tidur di bawahnya ada air. Kalau memang ada keluarga lebih baik cepat mengungsi. Daripada kita lagi tidur tiba-tiba ada hewan melata yang sudah di atas kasur kita. Itu betul. Tinggi sekali resikonya Pak Kadis. Iya, benar sekali. Oke, sebelum lanjut ke langkah-langkah apa yang akan kita lakukan terkait penanganan itu, kembali ke Pak Ismail dulu. Baik, Pak. Status sepertinya ini setiap daerah berbeda ini. Berbeda tergantung Berbeda, apa, ya? Banjir itu sendiri. Oke. Yang melanda kabupaten kota itu sendiri. Nah, itu gimana Pak? Di BPBD provinsi mengkoordinasikan antar kabupaten kota untuk penanganannya. Karena kan beda status pasti beda penanganan. Ya. Nah, itu gimana Pak? Kalau untuk status, kalau untuk kabupaten kota itu tetap yang menentukannya kan tetap bupati atau wali kota. Masing-masing ya. Wali kota. Oke. Kemudian kalau memang kita kan kalau di PBBD ini kan ada pedoman penentuan status. Kalau memang seperti ini kejadiannya, berarti statusnya tetap cukup siaga bencana. Tapi kalau sudah mengganggu kehidupan dan pengembangan masyarakat, tidak bisa mencari duit, kemudian transportasi terputus, kemudian listrik pun padam. Jadi memang betul-betul terganggu. Itu memang kita mengimbau, memang makanya sebelum kejadian bencana ini, kita ada beberapa tahap yang kita lakukan, karena memang kita Gubernur Jambi dalam hal ini BPD Kabupaten Kota, BPD Provinsi Jambi ini kan selaku koordinator BPD Kabupaten Kota. Iya. Jadi memang kita ada namanya fase kesiapsiagaan. Jadi pada saat fase kesiapsiagaan itu kita menyampaikan surat peringatan dini kepada surat gubernur melalui BPD, kemudian kita layangkan kepada kabupaten kota termasuk Damkar Kabupaten Kota, Damkar Kota Jambi. Kita menyampaikan bahwa ini ada potensi hujan update BMKG ini akan terjadi hujan yang sedang sampai berat, sampai lebat. Nah, itu kan berarti yang daerah-daerah yang kita anggap hampir semua di 11 kabupaten ini hampir semua kita surati semua agar mengambil langkah-langkah langkah-langkah koordinasi dengan stakeholder terkait yang di kabupaten kota. Kemudian ketika memang terjadi bencana itu segala saja melakukan siaga darurat atau membentuk pos-pos, kemudian mengaktifkan posko-posko, monggo itu memang kewenangan dari kabupaten kota sendiri. Cuman kita sebagai koordinator mengingatkan supaya memang ketika memang mereka berbuat di lapangan ada dasarnya. Ada peringatan ini dari gubernur tadi. Paling tidak ada 3 kali kita mengingatkan dari Desember kemarin. Kemudian dari Januari, Februari, Maret kita ingatkan terus. Nah, terus berdasarkan potensi yang ada di potensi cuaca yang diupdate oleh teman-teman BMKG. Nah, kita teruskan ke kabupaten kota. Tidak sampai di situ saja Pak Desi. Kemudian kita lakukan cross check langsung melalui Zoom meeting. Nah, beliau kemarin pernah ikut Zoom meeting Pak Kadis juga. Nah, kita ngecek kesiapan kemudian Zoom meeting lagi kita lakukan berikutnya lagi, kita memang minta update apa nih yang kejadian sekarang di Solangun tuh. Betul Bang, ini yang anggap Pak Kadis atau Pak Kalak atau kami sudah banjir, sudah menetapkan siaga, sudah ada pos segala macam termasuk imbauan surat edaran dari yang tidak kalah penting, surat edaran dari Kemendagri itu ditujukan kepada gubernur, kepada bupati wali kota agar memang tapi memang ini spesifik untuk menghadapi Lebaran. Lebaran ini kan kalau kita memang kebetulan Lebaran ini berada di kondisi banjir, jadi minta memang khusus ditangani oleh kawan-kawan kabupaten kota untuk menangani ini secara serius. Gitu loh. Ini kami ingatkan terus ini. Ya paling tidak dasar mereka untuk berbuat itu sudah kita sampaikan melalui peringatan dini tadi. Jadi bisa bergerak cepat ya? Ya bisa bergerak cepat. Jadi tidak ragu. Di samping memang ada pedoman untuk menentukan status siaga tadi. Dan kabupaten kota termasuk Damkar kota itu pada umumnya sudah tahu itu. Kapan apanya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, tinggi muka air di Sungai Batanghari ini sudah level 15.
Kalau 15 itu kalau memang peraturan PSSI sudah siaga satu. Siaga satu, berarti siaga satu itu sudah, kalau memang siaga satu, kalau ibarat Gunung Kerinci itu sudah berada di level awas, sudah terjadi. Kalau sudah siaga satu itu sudah terjadi bencana gitu, kira begitu. Tinggal nanti step by step penanganan dilakukan teman-teman kota ini. Kebetulan memang petunjuk arahnya sudah semua, sudah ada semua. Mungkin itu. Oke, baik Pak Kadis, ini lebih ke penanganan kali ya, penanganan terkait dengan bencana yang statusnya sudah siaga satu. Tadi sempat disinggung membuat tenda-tenda di tempat pengungsian, kemudian peringatan terutama yang listrik, termasuk peringatan terhadap hewan melata. Nah, kemudian apalagi nih yang perlu dilakukan baik di instansi terkait, kemudian masyarakat, kemudian ya pemerintah lah di kota ini, karena memang kalau dari keterangan Pak Kadis di awal tadi sepertinya per 10 tahun 2003, 2013, kemudian mungkin 2023 atau 2024 kemarin dampak pergeseran atau pergerakan bencana ini sudah menjadi ukuran jadi bagi dinas-dinas terkait untuk penanganannya. Tapi jangan dijawab dulu, karena ada yang mau lewat nih, Pak Kadis sebentar. Oke, pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pak Kadis, tadi nyambung yang terputus Pak Kadis. Apalagi langkah-langkah yang harus diambil Pak? Tadi sempat disinggung di awal, sudah ada peringatan, kemudian apalagi yang urgen sehingga tidak lagi terjadi korban. Kemudian penanganannya bisa signifikan dan semuanya terselamatkan. Terima kasih. Untuk kita memang prosedur tetap penanganan bencana. Bukan bencana banjir saja, mungkin kita nanti bisa saja nanti bencana di luar dari non alam. Nah, oleh karena itu yang pertama kita mendapatkan informasi dulu kalau untuk banjir ini adalah dari BMKG. Nah, BMKG kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat melalui para lurah nanti diteruskan kepada KTT untuk menyampaikan kepada masyarakat baik melalui WA Group, media sosial, dan juga media cetak maupun elektronik yang melalui Kominfo. Nah, untuk statusnya ini bertahap. Apabila sudah masuk siaga 2, ini rata-rata masyarakat kita sudah menginformasikan untuk melakukan penyelamatan mungkin terhadap harta benda dulu. Harta benda seperti mungkin surat-surat berharga, ya, seperti ijazah yang sampai tenggelam nanti banjir atau apa, dan termasuk ya mungkin kalau memang ada harta yang beragam mungkin emas segala macam itu diamankan terlebih dahulu. Yang kedua, kalau memang di siaga 2 memang rata-rata memang karena rumah panggung, jalan memang belum tergenang sepenuhnya, dan kalau sudah ada peningkatan baru tergenang. Nah, kita juga selalu mengingatkan kepada berkoordinasi kepada pihak PLN untuk melakukan pemindahan jaringan instalasi listrik baik itu gardu yang apabila intensitas air Sungai Batang semakin naik, maka jangan sampai pada saat air sudah naik baru mau dipindahkan, sudah orang yang PLN yang kesetrum kan gitu. Betul. Nah, kami berharap itu dinaikkan terlebih dahulu untuk antisipasi. Nah, yang selanjutnya melakukan rapat koordinasi sebelum dengan Pembina tim ECS, dan setelah itu baru melaksanakan apel siaga bencana. Setelah apel siaga bencana itu baru kita melakukan mitigasi pemetaan apa titik-titik mana yang nanti ketika ini terjadi bencana banjir harus mengungsi, berarti kita harus memasang tenda di sini. Termasuk juga permintaan dari masyarakat. Namun permintaan masyarakat juga kita memastikan apakah memang itu kebutuhan. Terkadang hanya permintaan begitu kita sudah pasang tenda, ternyata nggak dipakai. Nah, ini memang ada itu kejadian seperti itu. Karena mereka rasa takut segala macam. Dan pemasangan tenda pengungsi juga kita melihat apakah itu dataran tinggi. Nah, harus ada juga aman. Ya, harus ada juga yang memasang lampu penerangan. Nah, dan
pembagian tugas di dalam rapat koordinasi memang sudah dibagi habis. Dinas sosial bertugas adalah melakukan penyediaan logistik kepada korban bencana, sedang pemasangan tenda dan dapur umum, dan berkoordinasi baik dengan provinsi, dinas sosial provinsi, termasuk juga dari BPBD provinsi. Kalau dinas pemadam kebakaran itu kita melakukan penyelamatan, juga bekerja dengan Basarnas maupun Pol Air, seperti kita penyelamatan dan sebagai sekretariat insiden command center. Dinas pendidikan juga itu adalah melakukan peninjauan ataupun langsung melakukan pemetaan kebijakan terhadap kondisi sekolah yang memang sudah terendam banjir. Apakah itu mau dipindahkan ataukah mau diliburkan ataukah dilakukan Zoom meeting terhadap pembelajaran, atau daring. Karena ada beberapa sekolah yang kami lakukan tinjau, memang bukan sekolah negeri, tetapi ada beberapa sekolah swasta, ada sekolah swasta juga yang sudah terendam. Itu. Nah, kalau dinas kesehatan juga itu juga melakukan penyediaan obat-obatan apabila mungkin sudah ada tenda pengungsi masyarakat. Yang paling ditakutkan adalah setelah pasca banjir ini biasanya selalu sering terjadi penyakit yang seperti batuk, seperti gatal-gatal, seperti banyak sekali, disentri dan seterusnya ketika setelah selesai pasca bencana banjir. Ini dinas kesehatan. Dinas PUPR adalah bagaimana melakukan rekonstruksi atau rehabilitasi terhadap bangunan yang rusak karena banjir dan seterusnya, termasuk juga dinas Perkim dan dinas lingkungan hidup melakukan pembersihan terhadap mungkin kalau terjadi kondisi banjir yang pohon tumbang dan seterusnya, dan itu juga dilakukan pembersihan sampah, dilakukan lumpur dan seterusnya. Nah, ini semuanya itu dinas-dinas terkait ini termasuk juga TNI Polri melakukan pengamanan terhadap ketika rumah itu ditinggal, jangan sampai nanti ada yang penjarahan dan seterusnya. Ini salah satu adalah pembagian tugas. Dan saat ini juga kita berharap sekali dengan CSR dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat membantu dunia usaha, dari khususnya dunia usaha bagi korban bencana banjir, sehingga apalagi di dalam bulan suci Ramadan semakin banyak kita mengeluarkan apalagi zakat mal. Lebih bagus zakat mal itu diberikan kepada korban bencana, itu lebih terasa manfaat dan lebih membutuhkan ya. Mungkin saat sebelumnya kepada keluarga miskin, kalau saat ini adalah kepada korban banjir. Dan kami menghimbau kepada seluruh mungkin pelaku usaha, usaha yang memiliki kemampuan di akhir ini zakat mal, silakan salurkan kepada, tetapi tetap berkoordinasi kepada pemerintah kota Jambi atau Basnas untuk menyalurkan bantuan tersebut. Mungkin ini. Dari kondisi yang ada sekarang nih Pak Kadis, mana yang paling rawan nih? Sehingga ada perhatian khusus yang terkena dampak itu tadi. Dan yang paling terdampak. Kalau untuk wilayah yang paling terdampak itu adalah Legok dan Danau Sipin. Ya. Itu yang paling terdampak pertama kali. Nah, apalagi itu Pulau Pandan. Nah, itu kalau sudah Pulau Pandan sudah itu sudah mulai bertahap mungkin daerah-daerah lain. Nah, untuk di Jambi Kota Seberang dan Teluk Pelayangan ini masih pun posisi kalau masih mereka rumah panggungnya masih tinggi, malah itu mereka pakai amben namanya. Jadi kalau walaupun sudah masuk air dalam rumah masih ibaratnya pakai amben itu tatakan ada tatan lagi, untuk mereka naik lagi ke atas. Nah, untuk barang-barang berharga itu dinaikkan mereka. Kita mengungsi pun mereka belum mau ya. Jadi banjir di seberang itu adalah membawa berkah. Artinya masyarakat sebenarnya sudah terbiasa ya Benar dengan sekali. Bencana banjir ini. Karena memang mereka tahu enggak pun hujan di Kota Jambi, tapi kalau di hulunya banjir, mereka akan dapat kiriman ya. Karena satu rumah itu memiliki perahu masing-masing. Untuk aktivitas mereka ketika mereka mau akses jalan terbenang aja. Nah, yang kita takutkan adalah khawatirkan yang saya bilang tadi, saya sampaikan, apabila Kota Jambi ini dilanda hujan 4 jam lebih dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi, yang kita khawatirkan. Nah, itu pasti akan terjadi banjir di beberapa titik seperti di belakang BPK, setelah itu di Namura, di Kemal Lestari, di daerah Talang Bakung,
di Palema, SPM. di belakang SPM, ya. di SPM. Ya. Nah, semua aliran sungai ini adalah Sungai Kenali Besar, Kenali Asar, Tumbeku, semua itu mengalir mengarah ke Sungai Batanghari dan Danau Sipin. Apabila Sungai Batanghari dan Danau Sipin masih kondisi tinggi, Tidak bisa maka keluar air itu, itu. nah ini akan tertahan. Nah, kita yang akan mengakibatkan kota Jambi ini bisa Tenggelam. dilanda banjir yang sangat besar dan untuk surutnya itu lama-lama. Nah, kita berharap mudah-mudahan cuaca semakin Membaik, ya. membaik, panas, dan daerah di Sabak atau di Muara di Muaro. Muaro itu bisa Ya. surut ya, bukan pasang ya, air surut ya, bukan air pasang. Nah, sehingga air bisa langsung yang bisa dalam sepersekian detik. Nah, karena kita kalau lihat kita di Sungai Batanghari, kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk jangan mencoba-coba memancing ya di pinggiran bantaran Sungai Batanghari, dan juga jangan coba-coba berenang ya Pak, Ya. kan betul? Ya. Karena kecepatan sungai-sungai Batanghari sudah di atas 3 knot. Jadi Bapak boleh lihat itu kalau berdiri di pinggiran Sungai Batanghari, kayu yang hanyut itu. hanyut itu tuh itu Kencang ya. kencang. Nah, itu di atasnya, apalagi di bagian bawah. Ya. Maka kalau terjadi korban bencana bencana tenggelam, kalau titiknya tenggelamnya di Ancol, jangan kita mencari di Ancolnya, tapi itu larinya ke Niaso, Pak. Di hilir sana ya. Iya, ke Niaso. Tidak akan pernah itu ditemukan di tempat mereka. Karena arus tadi. Di arus itu terlalu Keras, kencang. keras. Dan masyarakat juga jangan melihat air itu yang tenang itu tidak apa, karena hewan liar ini sering muncul juga dalam kondisi seperti ini. Buaya. Nah, buaya ini memang ada pernah dilihat di beberapa titik lokasi Sungai Batanghari di Kota Jambi khususnya. Maka kami mengimbau juga untuk lebih berhati-hati. Oke. Jangan kita merasa dengan ini aporia karena bisa berenang, bisa apa, akhirnya akan mengakibatkan kondisi kita yang celaka. Ya. Itu yang perlu kami sampai waspadai kepada seluruh masyarakat. Buaya tetap ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Ya. Iya. Saya mengingatkan saja. Hati-hati. Ya, kecuali buaya darat. Ya kan? Itu di mana-mana ada. Oke, Bang Ismail, Siap. terkait bencana ini Ya. kan salah satu penanganannya adalah memberikan bantuan kepada korban. Nah, hal-hal seperti apa saja sehingga bantuan itu harus segera diturunkan. Kalau untuk bantuan ini memang BPD Kabupaten Kota dan Damkar ya memang untuk kita memang tetap dilaksanakan oleh mereka dulu. Oke. Gitu loh. Karena memang mereka punya stok, kemudian seperti di Bungo dengan Tebo, saya dengar informasi itu memang tadi saya tarik tadi, makanya saya sampai pada saat inilah masyarakat membutuhkan para pengusaha, kemudian dunia usaha untuk memberi bantuan perusahaan-perusahaan sawit yang silakan ini saatnya Anda berbuat gitu loh. Bantu mereka, bantu paling tidak di sekitar perusahaan. Ya, Kan. Jadi kalau memang kami berharap nanti ke kabupaten kota siap dalam menghadapi ini. Kalau memang tidak bisa silakan bersurat di provinsi. Kalau memang lagi bisa kita bantu, kalau memang barang itu ada, insya Allah kita coba beri bantuan. Gitu. Kalau memang tidak, kan kita masih ada punya pemerintah pusat. Ya. Nanti kita dorong ke pemerintah pusat. Ya paling tidak pada sampai saat ini update hari ini saja itu memang sudah yang jiwa yang terpapar yang terdampak oleh banjir ini lebih dari 100.000. 100.000 jiwa. 100.000 Mulai lebih. dari huluan sampai dari hilir ya. 7 apa tadi? 7 tempat yang terpapar tadi. 7 kabupaten kota tadi. Ada mungkin sekitar 33.665 kakak. Kemudian 103.463 jiwa terdampak. Itu sudah termasuk kota yang disampaikan oleh Pak Ya, Kadis tadi ya. termasuk update. Ini kan kami terus Update Mbak per Desi, hari ya. tiap hari kami minta terus update di kabupaten kota. Cuman kebetulan memang kemarin saya coba komunikasi dengan kawan-kawan kabupaten kota di Solangun. Ini banjirnya kalau tidak memang intensitas hujan tidak berlangsung lagi di daerah hulu, ini banjirnya tinggal di hilir, gitu loh. Tebo juga tinggal di hilir. Nah, begitu juga Bungo tinggal di hilir. Nah, ada yang fenomena menarik tadi pagi ini saya tengok alat ukur pantau ketinggian air di Batanghari di Morobelian itu sudah turun 9 cm. Sudah turun 9 cm turunnya dari update
oleh teman-teman kita dari Kabupaten BPD Kabupaten Batanghari, itu sudah turun update 34 apa 9 cm. Nah, turun dari apa? Jadi kita berharap cuman turun di Batanghari naik di Kota Jambi. Nah, itu tadi. Itu tadi saya bilang ya mungkin bahasanya mungkin apa ya? Dia memang limpahan ini memang Kota Jambi, Kota Jambi dan Muara Jambi. Ya memang apa harus kalau bahasa teknis itu memang kodratnya memang banjir gitu loh, memang dilalui. Kodratnya ya. Nah, cuma kita berharap tadi jangan sampai terjadi tadi yang bilang Pak Kadis tadi, berseiring dengan naik tinggi muka air Sungai Batanghari ini, Muara Jambi dengan Kota Jambi, diiringi dengan banjir rob, itu yang kita takutkan. Kemudian tadi saya sempat menelpon ke Kepala BMKG, ini Pak Kadis, memang kita harus waspada hujan lebat, sedang hingga lebat ini sampai tanggal 20 Pak. April. 20 April. Ya, Nah, itu tanggal sampai 20 April, nanti 20 April baru agak menurun sedikit-sedikit apa hujannya menengah ke bawah mungkin. Nah, tapi kalau yang sampai 20 April tadi diperkirakan bahwa banjir apa hujan ini berada di lebat hingga tinggi, hingga apa sedang hingga tinggi. Itu yang harus kita waspadai. Mungkin ini sekaligus himbauan juga untuk kawan-kawan kabupaten kota. Oke, baik gitu. Ini keterbatasan waktu juga Pak Kadis, Pak Kabid. Karena kalau mau dibahas semuanya mungkin banyak betul yang mau dibahas. Tadi kita memang yang pokok-pokoknya dan yang paling pentingnya di himbauan untuk hati-hati dan waspada tadi. Nah, di ujung diskusi kita ini kita butuh statement juga, closing statement terkait dengan bencana ini. Apa himbauan boleh ataupun mungkin peringatan boleh, sehingga warga kita mungkin rumah boleh terendam. Tapi jangan sampai ada korban jiwa, apalagi korban harta maupun korban jiwa. Mungkin dari Pak Kadis dulu. Baik, terima kasih kepada pemirsa JEK TV. Kami dari Insiden Command Center Penanggulangan Bencana Banjir Hidrometeorologi Basah Kota Jambi, saya Kepala Dinas Kebakaran Penyelamatan. Pada kesempatan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dengan kondisi debit air Sungai Batanghari sudah mencapai 15 meter. Yang pertama adalah satu, melakukan langkah-langkah untuk mengevakuasi diri kita apabila kondisi rumah kita sudah terendam dan kita tidak dapat beraktivitas kembali. Yang kedua, upayakan mengutamakan keluarga rentan di dalam rumah tangga kita, yaitu penyandang disabilitas, yang penyandang cacat, ibu hamil, balita, dan lansia. Ini adalah skala prioritas. Yang selanjutnya adalah harta benda yang harus kita lebih kita prioritaskan, seperti surat-surat berharga, dan keselamatan jiwa manusia adalah yang paling utama di atas segalanya. Dan kepada seluruh juga mungkin kami dari pemerintah juga tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana banjir. Silakan menghubungi pemadam kebakaran ataupun 112. Akan kami respon untuk khususnya evakuasi dan penyelamatan. Dan terakhir adalah di hari baik, bulan baik, dan kami mengimbau kepada seluruh mungkin pelaku usaha kita membuka keran yang sebesar-besarnya untuk apabila ada berkenan memberikan zakat mal kepada korban banjir di bulan suci Ramadan ini, maka silakan menghubungi mungkin Dinas Sosial Kota Jambi untuk lebih tepat sasaran siapa yang akan dibantu. Dalam hal ini kata-kata adalah dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang. Karena itu mungkin akan lebih bermanfaat kepada masyarakat dan tertimpa musibah pada korban bencana banjir. Dan terakhir, mari kita sama-sama berdoa di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kondisi bencana banjir air Sungai Batanghari semakin surut. Dan di akhir pada saat bulan suci Hari Raya Idul Fitri kita sama-sama melaksanakan aktivitas sholat Id dalam kondisi yang air sudah surut. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis, dan kita berdoa juga semoga kelembagaan BPBD Kota Jambi segera terbentuk dan bisa penanganan kedepannya bisa lebih konkret. Oke, silakan closing statement dari Pak Ismail, Pak Kabid. Baik, kami dari BPBD Provinsi mungkin mengimbau kepada melalui JEK TV yang
berbahagia ini kami mengimbau kepada BPBD Kabupaten Kota, kemudian Damkar Kabupaten Kota untuk menyampaikan pesan ini berantai agar meningkatkan kewaspadaan, terutama yang masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Batanghari. Memang kenapa berantai saya bilang tadi, kami menyampaikan ke BPD Kabupaten Kota dan Kabupaten Kota, kemudian mohon nanti diteruskan kepada camat, camat meneruskan kepada lurah, nanti lurah mendekati, mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Memang kita berada di zona banjir sekarang ini, kemudian intensitas hujan masih tetap berlangsung, jadi memang tidak ada kata lain, memang harus kita tingkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, seperti kita ketahui bersama, ini memang perlu kami sampaikan bahwa bencana ini adalah urusan bersama. Ya. Jangan bukan urusan pemerintah saja, Pak. Jadi urusan dunia usaha, perguruan tinggi, termasuk kawan-kawan media untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Kemudian masyarakat itu sendiri. Nah, masyarakat sendiri memang sebagai objek, jadi memang harus sadar memang kita berada di zona memang rawan bencana. Jadi sama-sama kita untuk menjaga waspada. Jadi sekali lagi saya ngimbau lagi bahwa bencana ini urusan bersama. Jadi urusan bersama itu maksud saya itu terutama pada dunia usaha. Ini loh masyarakat sedang membutuhkan Anda sekalian. Monggo, silakan mau jalan apa, melalui seperti apa, monggo silakan. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Kadis yang sudah hadir di dialog orasi, dan tentunya ini adalah informasi yang mungkin insya Allah bisa membantu masyarakat mendapat, dan pasti ada aksesnya yang bisa dicapai oleh masyarakat kalau seandainya butuh informasi ataupun butuh tindakan. Dan kami juga berdoa semoga sehat selalu Pak Kadis. Ini kalau di status Pak Kabid juga sehat selalu, karena kalau status bencananya siaga, yang menangani bencana harus di atas itu lagi statusnya. Nah, nggak bisa sama dengan harus di atas itu supaya penanganannya lebih komprehensif. Terima kasih Pak sudah hadir semua di sini, dan mudah-mudahan semua bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemirsa, bencana akan bisa ditangani dengan baik kalau seandainya kesiapsiagaan kemudian kehati-hatian itu ada di sana. Apalagi bencana banjir ini adalah bencana yang rutin setiap tahunnya, dan masyarakat juga sudah memahami, dan kerjasama, koordinasi, serta saling memberikan informasi itu adalah kunci dalam proses penanganan bencana ini. Dan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dalam proses bencana apapun yang terjadi di Provinsi Jambi. Terima kasih sudah bersama Orasi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini.